Halo, kembali lagi bersama saya Muhammad Teguh Kuncoro dalam channel YouTube kita Si Tekun Belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai manajemen sumber daya manusia pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Tidak bisa dipungkiri bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu key resources dalam kegiatan operasional dari perusahaan. Jadi manajemen sumber daya manusia itu apa sih? Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya, meliputi proses perekrutan, proses penyaringan, kemudian proses pelatihan, pengimbalan atau kompensasi, kemudian penilaian atau evaluasi kinerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi secara garis besar, framework dari manajemen sumber daya manusia itu bisa dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi pada awalnya kita akan melakukan dulu yang namanya analisis pekerjaan. Jadi dia akan menentukan pekerjaan apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian tahap selanjutnya kita merencanakan kebutuhan dari sumber daya manusianya, berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan atau UMKM. Kemudian selanjutnya adalah tahap rekrutmen dan seleksi. Jadi kita mencari calon tenaga kerja, kemudian kita seleksi siapa yang cocok untuk bekerja di tempat kita. Kemudian selanjutnya adalah melakukan orientasi, kemudian pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya menentukan kompensasi yang sesuai untuk karyawan-karyawan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah penilaian kerja atau evaluasi untuk menentukan bagaimana reward ataupun punishment yang bisa diberikan kepada calon karyawan untuk bisa menambah kinerja dari karyawan tersebut. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah analisis pekerjaan atau lebih dikenal dengan job analysis. Analisis pekerjaan adalah proses sistematis mengumpulkan informasi lengkap yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Pada analisis pekerjaan akan ditentukan tugas dan tanggung jawab, kemudian sifat pekerjaan, kualifikasi yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut, keterampilan apa yang dibutuhkan dan pengetahuan apa yang diperlukan bagi seorang karyawan untuk bisa melakukan pekerjaan tersebut dengan baik. Kemudian analisis pekerjaan ini sangat membantu untuk memahami tugas apa yang penting dan bagaimana tugas tersebut bisa dijalankan. Jadi tujuan dari analisis pekerjaan ini adalah pertama, dia digunakan untuk mengumpulkan data secara sistematis dan membuat pertimbangan mengenai semua informasi penting yang berhubungan dengan pekerjaan tertentu. Kemudian yang kedua, dia menjadi masukan atau dasar bagi banyak aktivitas sumber daya manusia yang efisien. Ketiga, dia menyediakan suatu pemahaman yang mendalam tentang isi dan persyaratan pekerjaan bagi manajemen. Kemudian yang keempat, memberikan informasi mengenai deskripsi pekerjaan, memilih sumber daya manusia, melakukan evaluasi hasil kerja, dan melakukan pelatihan berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang karyawan. Lalu bagaimana tahapan-tahapan dalam menentukan analisis pekerjaan ini? Pertama-tama, kita bisa mereview tanggung jawab pekerjaan dari karyawan yang sudah ada atau existingnya yang ada seperti apa. Kemudian, apakah butuh jenis pekerjaan baru atau tidak. Kemudian yang kedua adalah dengan meneliti atau melakukan benchmarking terhadap perusahaan lain yang memiliki pekerjaan yang serupa. Jadi kita mencontoh dari perusahaan dalam industri yang sejenis misalkan. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis pekerjaan, tugas, kemudian tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh karyawan yang mengisi posisi tersebut. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan hasil atau kontribusi terpenting yang dibutuhkan dari posisi tersebut atau kita menentukan target untuk pekerjaan tersebut. Kemudian langkah yang terakhir adalah menentukan task statement yang jelas. Jadi ini nantinya dari job analysis ini outputnya adalah sebuah job description yang jelas mengenai suatu pekerjaan. Tahap berikutnya setelah kita melakukan job analysis adalah kita mendapatkan job description tadi. Selanjutnya kita adalah melakukan perencanaan kebutuhan dari sumber daya manusianya. Jadi faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan sumber daya manusia antara lain tahapan dalam proses perencanaan SDM dimulai dari arah strategi perusahaan dulu. Arah dan strategi perusahaan ini akan memberikan acuan mengenai profil dan kebutuhan pegawai yang perlu dipenuhi oleh perusahaan. Dengan demikian diharapkan akan muncul adanya koneksi antara strategi bisnis dengan strategi pengembangan SDM yang akan dijalankan oleh si perusahaan atau UMKM. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan perusahaan. Pengembangan organisasi atau adanya unit usaha baru di masa depan memberikan informasi mengenai berapa jumlah pegawai baru yang diperlukan dan bagaimana kebutuhan kualifikasinya. Ini perlu dijadikan sebagai acuan untuk penambahan sumber daya manusia baru. Kemudian yang ketiga adalah estimasi jumlah pekerja yang keluar. Data mengenai jumlah pegawai yang keluar merupakan variabel utama dalam menentukan kebutuhan jumlah sumber daya manusia di masa yang akan datang. Jadi misalkan ada pegawai yang pensiun, pegawai yang terkena PHK, ini harus segera diganti dengan pegawai baru untuk mengisi
posisi-posisi kekosongan tersebut. Kemudian yang keempat dan terakhir, yang perlu diperhatikan adalah sumber daya keuangan dari perusahaan. Rencana SDM selalu harus memperhatikan dan disesuaikan dengan sumber daya keuangan perusahaan. Nah, dalam hal ini, diharapkan perencanaan SDM akan mampu memberikan solusi penggunaan biaya tenaga kerja yang paling efisien dan efektif bagi perusahaan. Setelah mengetahui pekerjaan apa yang dibutuhkan, kemudian kita juga mengetahui berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan tersebut. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan rekrutmen dan seleksi. Dalam melakukan rekrutmen dan seleksi ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Pertama adalah dengan membuat pengumuman di situs pekerjaan khusus, misalkan melalui Jobstreet, melalui Glints, atau melalui sosial media, Instagram, Facebook. Kemudian dengan memanfaatkan referensi. Jadi referensi ini seperti kita mencari pekerja dengan bantuan referensi dari kolega atau pekerja kita atau orang yang kita kenal, seperti itu. Kemudian selanjutnya perusahaan juga mungkin bisa mencoba rekrutmen berbasis percobaan. Rekrutmen berbasis percobaan ini adalah misalnya dengan merekrut tenaga freelancer terlebih dahulu untuk menekan cost. Jadi untuk UMKM itu mungkin dengan merekrut freelancer mereka bisa menekan cost, kemudian kalau kinerjanya bagus baru menawarkan kontrak untuk menjadi pegawai tetapnya. Problem utama dari UMKM ketika mereka mencari tenaga kerja adalah UMKM ini cenderung dilihat sebagai suatu unit yang inferior dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Kadang orang lebih memandang sebelah mata terhadap UMKM karena size-nya yang kecil. Nah, berikut adalah beberapa cara untuk menarik calon karyawan untuk UMKM. Pertama adalah deskripsikan pekerjaan dengan lebih baik atau kita membuat job desk yang baik. Job desk yang jelas, job desk yang menarik untuk para calon tenaga kerja kita. Kemudian selanjutnya adalah kita harus menawarkan benefit yang relevan, yang sesuai dengan kemampuan dari tenaga kerja kita. Benefit yang bisa win-win solution antara si pihak pemberi pekerjaan dengan si pihak pekerjanya. Kemudian selanjutnya adalah memperkenalkan misi perusahaan. Jadi kadang seorang pekerja itu tidak hanya mencari uang, tetapi dia juga mengejar impian-impiannya. Nah, dengan memperkenalkan misi perusahaan yang baik, maka kita tentunya akan diharapkan bisa mampu menjaring tenaga-tenaga kompeten yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya adalah memperkuat employer branding atau memperkuat brand kita sebagai pemberi pekerjaan yang baik. Kemudian selanjutnya adalah dengan kita bisa memanfaatkan sosial media. Nah, ini sangat penting terutama bagi UMKM karena sosial media ini merupakan salah satu wadah di mana perusahaan bisa merekrut karyawan secara luas dengan biaya yang seefektif atau seefisien mungkin. Nah, kemudian tahapan selanjutnya adalah tahapan seleksi karyawan. Jadi pada saat rekrutmen kita melakukan penyaringan atau pengumpulan calon tenaga karyawan untuk kita lakukan pooling atau kita kumpulkan. Secara umum tahap-tahap seleksi karyawan adalah sebagai berikut. Pertama, biasanya akan dilakukan tes kemampuan dengan melakukan uji psikotes dan lain sebagainya, kemudian dilakukan tes integritas, kemudian dari situ dilakukan tes kepribadian untuk mencari tahu kepribadian dari si calon karyawannya. Jadi akan dilakukan person job fit, jadi di mana suatu pekerjaan itu disesuaikan dengan karakteristik dari si pekerjanya. Jadi misalkan di bidang keuangan dicari orang dengan karakteristik yang teliti, di bidang customer service dicari orang dengan yang lebih sabar, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah dengan melakukan tes pengetahuan tentang pekerjaan. Jadi untuk mengetahui seberapa banyak atau pengetahuan dari calon karyawan atau experience karyawan terhadap pekerjaan yang di-apply. Kemudian selanjutnya dilakukan praktek kerja untuk mengetahui skill dari karyawannya. Nah, kemudian biasanya kalau ada referensi bisa dicek referensinya. Kemudian tahap selanjutnya ada dilakukan wawancara. Jadi ini untuk melakukan tes wawancara terhadap calon karyawannya. Kemudian kalau sudah lolos semuanya, biasanya tahap terakhirnya adalah dilakukan tes kesehatan atau kemampuan fisik lainnya. Nah, tahap selanjutnya setelah kita melakukan rekrutmen dan seleksi adalah perusahaan harus melakukan orientasi, pelatihan, dan pengembangan karyawannya. Nah, pelatihan karyawan adalah suatu program yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan teknis, pengetahuan, efisiensi, dan penciptaan nilai untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan cara yang jauh lebih baik. Pelatihan ini meningkatkan keahlian yang dibutuhkan dan membantu dalam pengembangan karyawan serta pertumbuhan organisasi secara keseluruhan. Contoh atau beberapa metode pelatihan dan pengembangan yang biasa dilakukan ada sebagai berikut. Nah, pelatihan dan pengembangan bisa dilakukan dengan misalkan dengan pelatihan dengan instruktur. Jadi ada instruktur yang mengajari calon karyawan atau karyawan baru ini, kemudian bisa dilakukan dengan coaching atau mentoring. Jadi atasannya memberikan coaching dan mentoring kepada karyawan baru. Kemudian bisa dilakukan dengan on the job training. Jadi dia sambil bekerja sambil berlatih.
kemudian bisa melakukan role playing atau dia memainkan peran sebagai posisi-posisi tertentu. Kemudian juga bisa dilakukan dengan simulasi, diskusi grup, melakukan e-learning. Kemudian untuk pengembangnya bisa dilakukan dengan job enrichment atau menambah jenis pekerjaan. Kemudian bisa dilakukan job rotation dengan berpindah ke divisi atau pekerjaan lain untuk menambah pengalaman dari karyawan. Kemudian bisa dilakukan dengan job enlargement atau penambahan workload bagi karyawannya. Nah, selanjutnya yang perlu perhatikan dalam manajemen sumber daya manusia adalah kompensasi. Kompensasi adalah segala bentuk pemberian perusahaan kepada karyawan yang terkait dengan pekerjaan. Penyebutan kompensasi umumnya mengacu pada paket yang terdiri dari beberapa unsur komponen seperti gaji, tunjangan, bonus, insentif, dan lain sebagainya. Secara umum terdapat 3 jenis kompensasi, yaitu ada kompensasi finansial secara langsung, kemudian yang kedua kompensasi finansial tidak langsung, kemudian yang ketiga adalah kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial secara langsung adalah kompensasi yang berupa bayaran gaji atau upah, pokok bayaran prestasi, bayaran insentif, meliputi bonus, komisi, pembagian laba, keuntungan, dan opsi saham misalkan. Kemudian dan bayaran tertangguh seperti program tabungan atau anuitas pembelian saham. Nah, kemudian kompensasi finansial tidak langsung itu berupa program-program proteksi, misalnya asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi tenaga kerja, dana pensiun, kemudian bayaran di luar jam kerja seperti liburan, hari besar, cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti hamil, dan fasilitas-fasilitas seperti misalkan kendaraan kantor, ruang kantor yang nyaman, tempat parkir, dan lain sebagainya. Kemudian kompensasi non-finansial itu bisa berupa pekerjaan yang menarik, tugas-tugas yang menarik, tantangan, kemudian tanggung jawab, pengakuan dan rasa pencapaian, kemudian lingkungan kerja yang baik, kemudian kebijakan-kebijakan yang sehat, supervisor yang kompeten, kerabat yang menyenangkan, lingkungan kerja yang nyaman, dan sebagainya. Nah, kemudian tahapan selanjutnya adalah penilaian kerja atau evaluasi kinerja. Mengapa sih perusahaan perlu melakukan penilaian kinerja terhadap karyawannya? Jadi penilaian kerja itu untuk pertama dia mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasinya yang terdahulu. Kemudian memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karir atau pekerjaan yang diembannya sekarang. Kemudian penilaian ini juga dapat mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan dari perusahaan sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Kemudian selanjutnya penilaian kerja ini juga dapat digunakan untuk memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan, pelatihan, rencana diklat, kemudian menyetujui rencana itu jika ada hal-hal yang perlu diubah. Kemudian yang terakhir adalah dengan adanya penilaian ini diharapkan bisa menumbuhkan dan meningkatkan sikap saling pengertian di antara karyawan tentang persyaratan kinerja. Jadi manfaat dari penilaian kinerja itu antara lain adalah kepastian dalam pembuatan atau pembaruan struktur gaji, kompensasi dan benefit atau bonus. Dengan adanya penilaian yang baik dan terstruktur akan menghindarkan perusahaan dari over budgeting atau kurang dalam memberikan kompensasi yang setimpal untuk karyawannya. Kemudian manfaat yang kedua adalah penentuan posisi atau tanggung jawab yang sesuai dengan karyawan atau kemampuan karyawan. Nah, semua manajemen ingin mengoptimalkan semua resource yang ada, termasuk kemampuan personilnya. Nah, dengan menempatkan orang yang mumpuni di posisi yang tepat, mampu meningkatkan produktivitas dari perusahaan. Kemudian manfaat selanjutnya adalah membangun sikap percaya dan engagement antara karyawannya. Nah, perusahaan atau pemilik perusahaan wajib memberikan pemahaman bahwa di dalam kegiatan evaluasi, karyawan memiliki hak untuk menyuarakan kebutuhannya selama bekerja di perusahaan. Nah, perusahaan tentu harus memfasilitasi ini dengan baik. Nah, manfaat selanjutnya adalah bisa melindungi perusahaan secara hukum. Nah, proses penilaian kinerja akan berkaitan dengan keberlangsungan seorang karyawan yang bekerja di suatu perusahaan. Nah, misalkan perusahaan terpaksa mengeluarkan keputusan untuk memberhentikan karyawan atau memberikan pemutusan hubungan kerja. Nah, riwayat penilaian kerja yang didokumentasikan dengan baik ini bisa menjadi dokumen atau acuan atau bukti yang mendukung dasar keputusan pemberhentian tersebut. Jadi, perusahaan tidak mengambil keputusan yang semena-mena, tapi ada buktinya. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan penilaian kerja adalah pertama, perusahaan harus menetapkan dulu standar kinerja dan waktu evaluasinya. Jadi, standarnya pekerjaannya itu penilaian seperti apa harus jelas, kemudian waktunya kapan untuk melakukan penilaian kinerja itu juga harus jelas. Nah, kemudian yang kedua adalah pemilihan metode atau penentuan metode yang digunakan. Nah, mau menggunakan metode misalkan secara kuantitatif atau secara kualitatif, itu juga harus ditentukan
mana yang akan dipilih. Kemudian yang ketiga adalah mempersiapkan data-data yang dibutuhkan, misalkan data mengenai performa perusahaan, data karyawan, dan lain sebagainya untuk melakukan penilaian-penilaian ini dengan secara lebih objektif. Kemudian berikut ada beberapa metode penilaian kinerja yang biasanya digunakan dalam melakukan evaluasi kinerja dari tenaga kerja. Nah, pertama-tama adalah ada yang namanya penilaian melalui Key Performance Index atau lebih dikenal dengan KPI. Nah, dengan menggunakan Key Performance Index ini, perusahaan bisa menyusun komponen-komponen penilaian untuk karyawannya, kemudian perusahaan akan memberikan bobot dan juga akan memberikan penilaian. Nah, penilaian ini nantinya akan digunakan untuk mengukur performa dari seorang individu karyawan secara keseluruhan. Nah, metode yang kedua yang sering digunakan adalah dengan metode evaluasi diri sendiri atau self-evaluation. Jadi, si karyawan disuruh untuk melakukan evaluasi terhadap kinerjanya sendiri. Kemudian diserahkan kepada atasannya untuk kemudian dievaluasi lagi oleh atasannya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan peer feedback. Jadi peer feedback ini adalah seorang karyawan dievaluasi dengan dimintai pendapat dari beberapa rekan kerjanya mengenai performa dari si karyawan tersebut. Kemudian selanjutnya ada 360 degree feedback. Ini hampir sama dengan peer feedback, jadi si karyawan kemudian dinilai oleh teman-temannya. Bedanya adalah pada 360 degree feedback ini yang menilai bisa cakupannya lebih luas, jadi bukan hanya teman satu divisinya, tapi bisa teman atau teman sejawat dari berbeda divisi. Nah, kemudian yang perlu dicermati dari sumber daya manusia ini sangat rentan dengan adanya perubahan-perubahan. Nah, beberapa perubahan yang dapat berpengaruh cukup signifikan terhadap sumber daya manusia antara lain adalah pertama-tama adalah dengan adanya globalisasi. Nah, globalisasi ini memungkinkan suatu perusahaan untuk beroperasi tidak hanya terbatas pada satu negara, tapi ini bisa go global atau antar negara sekalipun. Nah, ini juga menimbulkan berbagai hambatan dan peluang bagi perusahaan. Misalkan seperti ini. Sekarang di Indonesia sudah terbuka untuk MEA atau Masyarakat Ekonomi Asia. Jadi di kawasan Asia Tenggara ini perekonomiannya akan menjadi satu. Jadi kita akan bersaing tidak hanya dengan Indonesia saja, tapi Indonesia akan bersaing dengan negara-negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan lain sebagainya. Nah, hal itu juga berlaku untuk sumber daya manusianya. Jadi, perusahaan-perusahaan di Indonesia sekarang tidak hanya bisa merekrut tenaga kerja dari Indonesia saja, tapi dia juga bisa merekrut tenaga kerja dari Malaysia, Singapura, Thailand, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi terutama di bidang internet, kemudian robotik dan artificial intelligence sekarang sangat berpengaruh terhadap bagaimana kegiatan operasional dari perusahaan. Salah satu studi di Eropa menyebutkan bahwa sekarang ada banyak pekerjaan yang terpaksa dihapuskan karena adanya penemuan-temuan teknologi yang baru, misalkan tenaga robotik seperti pekerjaan membersihkan lantai. Sekarang di Eropa sudah mulai berkurang karena mereka sudah menemukan teknologi robotik untuk membantu pekerjaan pembersihan lantai tersebut. Yang ketiga adalah adanya deregulasi atau perubahan regulasi. Baru-baru ini mungkin di Indonesia kita terkena dampak dari pandemi COVID-19, kemudian dari situ pemerintah mengambil beberapa regulasi-regulasi baru. Nah, misalkan pemerintah melakukan regulasi tentang PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, di mana akhirnya para usaha kecil dan menengah juga terbatasi kegiatan operasionalnya. Misalkan yang awalnya bisa membuka outletnya 100%, sekarang dibatasi kapasitasnya hanya boleh 50%. Nah, itu juga harus menjadi perhatian dari pengelola sumber daya manusia. Jadi bagaimana nantinya si perusahaan melakukan rescheduling terhadap jadwal kegiatan operasionalnya sehingga jadwal masuk kantor dari karyawannya juga harus diperhatikan. Nah, kemudian yang keempat adalah keanekaragaman tenaga kerjanya. Jadi ini adalah mengenai diversitas dari tenaga kerja. Jadi dengan adanya globalisasi dan segala macamnya, jadi sekarang tenaga kerja itu dituntut untuk lebih diverse atau lebih beraneka ragam, baik secara suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Dan itu harus diwadahi dengan baik oleh si perusahaan atau UMKM. Nah, faktor-faktor yang mendorong perubahan tersebut seperti globalisasi, kemudian kemajuan teknologi, deregulasi, kemudian keanekaragaman tenaga kerja tersebut akhirnya akan mendorong ketidakpastian dan tantangan-tantangan baru di dunia kerja atau di dunia perusahaan. Nah, untuk mengatasi ketidakpastian dan perubahan yang cepat tersebut, perusahaan harus mampu, pertama, perusahaan harus mampu atau bereaksi secara cepat, atau perusahaan harus fast respon terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian perusahaan harus lebih
efektif dalam menentukan biaya-biayanya. Kemudian perusahaan juga harus sebaiknya menerapkan flat organization, jadi hindari bentuk organisasi yang hierarkinya terlalu tinggi, jadi usahakan lebih flat. Kemudian perusahaan juga harus mendownsize jumlah tenaga karyawannya, jadi maksimalkan kemampuan dari tenaga kerja seefisien dan seefektif mungkin sehingga tidak perlu banyak, yang penting terampil dan bisa diandalkan. Kemudian perusahaan juga harus quality conscious, atau perusahaan juga harus tetap mempertimbangkan kualitas dari tenaga kerjanya. Kemudian yang terakhir ada perusahaan juga harus mendorong karyawan-karyawannya untuk lebih bekerja dalam tim atau team base. Jadi dalam pelaksanaan pekerjaannya sekarang lebih didorong untuk pekerjaan semuanya dilakukan secara tim atau menghindari pekerjaan dilakukan secara individu. Jadi penilaian kinerjanya juga nanti dilakukan secara tim. Nah, demikian beberapa materi yang terkait manajemen sumber daya manusia yang bisa diterapkan pada UMKM. Akhir kata, terima kasih.